Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Permatasari, NIM 2206065020060. Saya dari program studi pendidikan administrasi perkantoran kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat kebudayaan yang saya pelajari dari video link YouTube Profesor Dr. Hedri Sri Ahim Saputra. Baiklah, materinya itu paradigma kebudayaan. Mungkin teman-teman sering mendengar kata paradigma. Nah, paradigma di dunia ilmiah perguruan tinggi, istilah umum paradigma adalah suatu pandangan orang terhadap diri dan lingkungannya yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Mungkin teman-teman bertanya, siapa yang mengenalkan istilah paradigma? Paradigma dipopulerkan oleh Thomas Kuhn. Beliau adalah ahli filsafat dan juga ahli sejarah ilmu pengetahuan. Beliau sangat terkenal karena beliau menulis buku yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Nah, dalam buku inilah Thomas Kuhn menggunakan istilah paradigma. Kemudian, penggantian paradigma atau dalam bahasa Inggrisnya paradigm shift lalu menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan. Jadi, karena kita adalah mahasiswa di dalam perguruan tinggi yang tujuannya mengembangkan ilmu pengetahuan, bagaimana kita dapat mengembangkan agar pengetahuan kita semakin banyak dan juga agar kita mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan. Thomas Kuhn di dalam bukunya tentu saja sudah banyak orang yang membacanya. Kemudian ada beberapa kritik terhadap buku yang ditulisnya. Yang pertama, Thomas Kuhn tidak memberikan definisi yang cukup jelas sehingga para ilmuwan bingung. Yang kedua, Thomas Kuhn tidak konsisten dalam memaknai paradigma sehingga para ilmuwan bingung. Yang ketiga, konsepsi paradigma yang belum lengkap. Perlu ada konsepsi yang jelas ketika di dalam buku. Paradigma adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. Jadi, paradigma adalah kerangka pemikiran dan kerangka teori atau kerangka konseptual. Paradigma kebudayaan, kerangka pemikiran tentang kebudayaan. Kerangka pemikiran yaitu berisi yang pertama, pandangan tentang kebudayaan, yaitu definisi dan penjelasan tentang kebudayaan. Yang kedua, pandangan tentang asal kebudayaan, yaitu bagaimana kebudayaan terbentuk. Yang ketiga, bagaimana pandangan tentang fungsi kebudayaan. Apa fungsi kebudayaan dalam kehidupan? Yang keempat, pandangan tentang proses kebudayaan, di mana dinamika dan perubahan kebudayaan yang dibahas. Pandangan tentang kebudayaan. Kebudayaan hanya ada pada manusia. Hanya manusia yang memiliki kebudayaan. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Hewan. Pandangan R. Cassirer tahun 1945 dalam buku An Essay on Man, Manusia dan Kebudayaan. Manusia memiliki kemampuan simbolisasi, menciptakan dan menggunakan simbol. Manusia adalah animal symbolism. Manusia termasuk hewan mamalia omnivore bertulang belakang berdarah panas. Simpanse hidup di Afrika Tengah dan Barat. Simpanse dalam posisi berdiri seperti manusia. Kesamaan DNA simpanse dengan manusia adalah 98,7%. Nenek moyang bersama manusia dan simpanse hidup bersama selama 7-13 juta tahun yang lalu. Orang utan dalam posisi natural hidup di Indonesia. Dulu hidup di Asia Tenggara hingga Cina Selatan, kini hanya di Kalimantan dan Sumatera. Kesamaan DNA orangutan dan manusia adalah 96,4%. Binatang menjadi hewan percobaan untuk obat-obatan yang akan dipakai manusia.
Simpanse adalah hewan yang paling dekat secara genetis dengan manusia. Tidak ada simpanse yang memiliki dan membangun kebudayaan seperti manusia. Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Yaitu kemampuan simbolisasi, kemampuan menggunakan simbol-simbol, kemampuan menciptakan simbol-simbol. Nah, apa itu simbol? Menurut para ahli antropologi, para ahli filsafat, simbol adalah segala sesuatu yang dimaknai, diberi makna, diberi arti. Simbol yang paling fundamental dalam kehidupan manusia adalah bahasa. Bahasa adalah bunyi-bunyi yang diberi makna. Tanpa bahasa tidak akan ada interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan ada relasi sosial. Tanpa relasi sosial tidak akan ada kehidupan sosial. Tanpa kehidupan sosial tidak akan ada kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil dari kehidupan sosial. Karya-karya individu merupakan hasil dari proses sosial. Berkarya melalui kehidupan sosial, kehidupan bersama orang lain, proses belajar, kemampuan berbicara, kemampuan membuat sesuatu. Wujud kebudayaan ada 4. Yang pertama, wujud material atau fisik. Contohnya rumah, handphone, laptop, motor. Yang kedua, wujud perilaku. Contohnya makan, minum, diskusi, kuliah. Yang ketiga, wujud lisan. Contohnya ujaran, tuturan, nyanyian. Yang keempat, wujud gagasan, yaitu pengetahuan dan nilai-nilai. Kebudayaan adalah simbol yang diperoleh manusia dari kehidupannya sebagai warga masyarakat dan digunakan untuk membangun dunianya dan beradaptasi. Pengetahuan merupakan simbol-simbol, kelisanan atau bahasa adalah simbol-simbol, perilaku adalah simbol-simbol, dunia dan fisik adalah simbol-simbol. Jadi semua itu dapat dimaknai, diberi arti, diberi nilai, dan dianggap berharga penting. Ciri-ciri wujud kebudayaan. Ciri ontologis. Yang pertama, wujud fisik. Dapat dilihat, dapat diraba, tidak dapat didengar. Wujud lisan. Tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dapat didengar. Wujud perilaku. Dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak dapat didengar. Wujud gagasan. Tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak dapat didengar. Wujud ontologis menentukan metode untuk mempelajari, menelitinya sehingga kita dapat memahami. Ontologis kebudayaan sangat penting untuk mengenai studi kebudayaan. Ada 4 aspek kebudayaan. Yang pertama, gagasan pengetahuan. Yang kedua, kelisanan atau bahasa. Yang ketiga, perilaku. Yang keempat, material atau fisik. Kebudayaan merupakan perangkat simbol yang terhubung satu dengan yang lainnya, membentuk suatu sistem kebudayaan, yaitu sistem simbol. Jadi, mempelajari kebudayaan sama dengan mempelajari item, traits atau unsur yang lebih kecil lainnya. Unsur-unsur kebudayaan terkait satu sama lain secara fungsional. Misalnya, agama terhubung dengan politik, terhubung dengan ekonomi, terhubung dengan seni. Seni terhubung dengan agama, terhubung dengan politik, terhubung dengan ekonomi, dan terhubung dengan hukum. Jadi, unsur-unsur kebudayaan terintegrasi membentuk sebuah kesatuan secara fungsional. Relasi antar unsur kebudayaan. Kebudayaan memiliki struktur. Struktur kebudayaan adalah relasi-relasi antar unsur kebudayaan. Relasi-relasi ini mengikuti pola-pola tertentu. Pola-pola ini bisa digambarkan yaitu pola-pola kebudayaan. Jadi, tugas peneliti kebudayaan adalah menentukan struktur kebudayaan dan mendeskripsikan pola-polanya. Pandangan tentang asal kebudayaan.
Kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan sosial. Kebudayaan sudah ada sebelum individu hadir. Kapan kebudayaan muncul? Sejak munculnya manusia. Kapan manusia muncul? Berapa usia fosil tertua manusia? Fosil tertua menurut para ahli paleoantropologi berusia 3-4 juta tahun. Kebudayaan sudah muncul 3-4 juta tahun yang lalu. Teori ini dapat berubah jika ada fosil manusia yang lebih tua lagi. Kebudayaan diperoleh dari kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat. Orang mengetahui simbol-simbol, bahasa, perilaku, peralatan, dan cara menggunakan serta membuatnya. Bagi individu, kebudayaan berasal dari kehidupannya sebagai warga masyarakat. Melalui simbol-simbol, manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Kebudayaan adalah hasil dari adaptasi, digunakan untuk beradaptasi atau berubah dalam adaptasi. Bagi masyarakat, kebudayaan berasal dari proses adaptasi dengan lingkungan, ke fisik, sosial, dan budaya. Pandangan tentang fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan adalah melestarikan kehidupan manusia. Tanpa kebudayaan, manusia dapat punah seperti makhluk yang lainnya. Berkat kebudayaan, manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan spesiesnya. Jadi, proses adaptasi adalah proses kebudayaan yang menghasilkan dinamika dan perubahan kebudayaan. Pandangan tentang proses kebudayaan. Proses adaptasi ke inovasi menjadi proses perubahan unsur kebudayaan. Inovasi bersumber dari individu dan kelompok kecil, disebarkan oleh proses difusi kebudayaan. Terjadi perubahan kebudayaan, terjadilah evolusi dan revolusi kebudayaan. Evolusi adalah perubahan berjalan relatif lambat. Revolusi adalah perubahan berjalan relatif cepat. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang filsafat kebudayaan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.